Bab 3771 Rencana lain untuk balapan puncak 3770. Ada banyak murid yang kuat di domain Aurora. Bahkan ada susunan teleportasi di sini. Memasuki bagian dalam domain Aurora, Wang Xian melihat bahwa itu sangat hidup. Sejumlah besar murid yang kuat berkultivasi di dalam. Jumlah ini tidak kurang dari beberapa ratus juta. Wang Xian bahkan melihat sejumlah besar kerangka. Kerangka padat itu menyerap kekuatan kegelapan dan meningkat sedikit demi sedikit. Ada banyak anggota klan kerangka yang kuat. Jumlahnya sedikit menakutkan. Saat dia terbang lebih jauh ke dalam hutan, Wang Xian menyadari bahwa ada banyak anggota klan kerangka yang kuat di sini. Mereka bahkan memanggil pasukan kerangka mereka dan menempati area yang luas. Wang Xian mengamati sekelilingnya. Balapan puncak akan menempati sebidang tanah. Klan malaikat harus sendirian di suatu tempat. Wang Xian berpikir sendiri. Dia menyembunyikan auranya dan terbang berkeliling. Dia terbang sangat lambat dan mengamati sekelilingnya dengan hati-hati. Ada sejumlah besar meteorit khusus di domain Aurora. Meteorit ini mengambang di sana dengan tenang. Ada murid yang kuat berkultivasi di meteorit. Ada juga murid yang kuat yang menangkap sinar terang dan gelap di kehampaan dan menyimpannya. Sinar terang dan gelap dihasilkan dengan kecepatan yang sangat cepat, dan tidak sepenuhnya dikonsumsi. Itu benar-benar tanah suci untuk ditanami. Wang Xian melihat sekeliling dan bergumam. Tanah suci untuk penanaman seperti itu tidak ada di alam semesta sembilan asal. Saat Wang Xian terbang, dia menyadari bahwa ruang ini sangat besar. Saat dia berjalan lebih dalam, jumlah pembudidaya yang kuat meningkat. Sinar terang dan gelap menjadi lebih padat juga. Setelah terbang ke depan selama lebih dari 10 hari, Wang Xian tiba-tiba melihat dua baris kata di langit. Wilayah ras malaikat. Wilayah ras malaikat. Dua baris kata yang persis sama. Mereka masing-masing diringkas dari kekuatan cahaya dan kekuatan kegelapan. Dua baris kata-kata itu tergantung di langit dan memancarkan cahaya berkilau. Ini berarti area di depan ditempati oleh murid-murid ras malaikat yang kuat. Mata Wang Xian berbinar saat melihat informasi ini. Menurut informasi yang diterima Wang Xian, ada lebih dari 10.000 pakar ras malaikat yang kuat di domain Aurora. Di antara mereka, para dominator juga menempati sebagian besar tanah. Bahkan ada eksistensi yang berada di level dominator di level 7. Karena Wang Xian ingin berurusan dengan ras malaikat, dia secara alami ingin memainkan permainan besar. Wang Xian melihat ke wilayah itu dan berpikir keras. Di domain Aurora, ada banyak pakar dari ras malaikat. Tidak hanya mereka di tingkat ke-7 ras malaikat, ada lebih dari selusin dari mereka yang berada di tingkat ke-6. Dengan kekuatan seperti itu, Wang Xian bukanlah tandingan mereka. Meskipun dia bukan tandingan mereka, tidak masalah baginya untuk melarikan diri. Selama dia melancarkan serangan tak terduga, dia akan mampu membunuh lebih dari 1.000 ahli dari ras malaikat, atau bahkan lebih. Namun, pertama-tama, dia perlu memahami situasi ras malaikat bawaan dengan jelas. Dia perlu memahami lokasi ahli yang berada di tingkat ke-7. Saya perlu memahami situasi di dalam. Kalau tidak, jika saya bertindak gegabah, saya khawatir saya tidak akan bisa membunuh banyak ahli ras malaikat. Wang Xian bergumam pada dirinya sendiri saat ekspresi serius muncul di wajahnya. Dia punya cara. Dia bisa menunggu di sini. Jika ada pakar ras malaikat yang keluar, dia bisa menangkap mereka dan mencari ingatan mereka. Metode ini layak. Namun, dia mungkin tidak dapat mencari informasi terperinci. Ada metode lain. Baki telah menerobos. Dia telah mencapai tahap pertama dari alam penguasa. Dia bisa membiarkan Baki menjadi parasit pada malaikat. Wang Xian berpikir sendiri. Setelah ragu-ragu sejenak, dia mengeluarkan pelat batu komunikasinya dan mengirim pesan ke sebuah kebohongan dan Baki. Tidak lama kemudian, sosok Baki muncul di samping Wang Xian. Salam, Raja Naga. Baki membungkuk hormat pada Wang Xian. Tidak buruk. Di antara spesies naga bertanduk beracun, apakah ada orang yang memiliki harapan untuk menembus ke tingkat pertama alam penguasa? Wang Xian menatap Baki dan bertanya sambil tersenyum. Raja Naga, iblis-iblis harus segera menerobos. Selain itu, 10.000 murid dari spesies naga bertanduk beracun kita semuanya telah mencapai puncak alam supremasi. Saya perkirakan akan ada 5 atau 6 lagi dalam 10.000 tahun. Kata Baki. Baiklah,
Apakah kamu sudah mencapai terobosan setelah terobosanmu? Wang Xian bertanya pada Baki. Raja Naga, kita sekarang hidup dalam tubuh seorang ahli. Itu bahkan lebih rahasia, terutama saat kita hidup dalam tubuh seorang ahli dengan atribut kegelapan. Bahkan jika dia jauh lebih tinggi dari kita tidak akan tahu jika kita tidak menggunakan energi kita untuk mendeteksinya. Baki berkata sambil tersenyum. Naga ular racun adalah naga baru dari klan naga surgawi. Di masa lalu, ketika klan naga surgawi berada di puncaknya, tidak ada naga seperti itu. Naga ular racun sangat kuat dan sangat aneh. Itu bisa hidup di tubuh seorang ahli dan mendapatkan ingatannya. Di masa lalu, ini adalah senjata yang bisa digunakan istana naga untuk menghancurkan satu demi satu musuh. Namun, parasitisme Venom Serpent Dragon bukannya tanpa cacat. Meskipun itu beberapa tingkat lebih tinggi dari mereka masih bisa melihatnya. Sekarang setelah mereka membuat terobosan, mereka bahkan lebih tertutup dan sulit ditemukan. Terutama ketika mereka memparasit tubuh yang kuat dari atribut kegelapan. Kecuali yang kuat itu menggunakan energinya untuk menyelidiki dengan hati-hati, mereka tidak akan dapat menemukan bahwa mereka telah diparasit. Sangat bagus. Wang Xian menganggukkan kepalanya. Kita akan menunggu di sekitar sini dan melihat apakah ada malaikat atribut kegelapan yang bisa meninggalkan tempat ini. Begitu ada yang bisa pergi, parasitkan mereka. Saya akan membiarkan Anda memasukinya untuk memahami beberapa situasi. Baiklah, Raja Naga. Tidak masalah. Baki menganggukkan kepalanya berat. Tetap di sini dan jaga. Berhati-hatilah dan jangan merasakan apapun. Wang Xian mengingatkan Baki dan energi menyelimuti tubuhnya. Keduanya seperti murid biasa dari ras tingkat tinggi, menyerap energi di sekitar mereka. Waktu berlalu hari demi hari. Pikiran Wang Xian terus-menerus merasakan situasi para malaikat. Ada malaikat yang masuk, tetapi tidak ada malaikat yang keluar untuk waktu yang lama. Ayo pergi ke tetua klan malaikat. Aku benar-benar tidak menyangka bahwa para tetua dari klan malaikat akan menyukai kita. Ini bagus. Haha, untuk bisa berkultivasi di kedalaman Aurora Domain. Saya mendengar bahwa ras puncak lainnya juga merekrut ras tingkat tinggi. Namun, hanya klan malaikat yang menawarkan lebih banyak keuntungan. Mungkin ada hubungannya dengan Istana Naga. Kudengar ada beberapa pembangkit tenaga dari Istana Naga yang sengaja menyebarkan berita palsu untuk menyergap pembangkit tenaga dari ras malaikat. Itu sebabnya ras malaikat ingin merekrut beberapa ras tingkat tinggi. Aku ingin tahu apakah itu benar atau tidak. Saat Wang Xian diam-diam menunggu berita, sebuah berita tiba-tiba datang dari tempat yang tidak jauh. Dia sedikit terkejut ketika mendengarnya. Dia membuka matanya dan melihat ke atas. Di garis pandangnya, lebih dari 1000 murid yang kuat dari ras binatang iblis terbang menuju wilayah ras malaikat. Mendengarkan kata-kata mereka, Wang Xian sedikit mengangkat alisnya. Matanya berbinar. Perlombaan puncak punya rencana lain. Bab 3772-3771, bersiaplah untuk bergerak. Wang Xian mendengar diskusi mereka dan mengungkapkan ekspresi bingung. Dia mengeluarkan pelat batu komunikasi dan mencari beberapa informasi. Ketika dia melihat beberapa konten di dalamnya, matanya sedikit berkedip. Ada banyak informasi di lempengan batu komunikasi. Isi informasinya adalah tentang ras puncak yang merekrut ras tingkat tinggi lainnya. Beberapa balapan puncak secara langsung mengumumkan bahwa balapan tingkat tinggi dapat bergabung dengan balapan puncak mereka dan mendapatkan keuntungan besar. Di antara mereka, manfaat yang paling menarik untuk ras tingkat tinggi adalah tanah harta karun untuk ditanami. Eksplorasi ras puncak dari alam semesta berbintang bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan murid-murid yang kuat dari ras tingkat tinggi. Banyak tanah harta karun yang lebih berharga memiliki binatang luar angkasa yang menjaganya. Untuk para murid dari ras tingkat tinggi, itu adalah situasi putus asa. Dan untuk balapan puncak, mereka memiliki peluang tinggi untuk menempatinya. Ini memungkinkan mereka menempati banyak tanah berharga untuk ditanami. Beberapa ahli ras puncak memandang rendah tanah yang berharga ini, dan beberapa di antaranya tidak dapat digunakan. Ini memungkinkan para murid dari ras peringkat tinggi untuk datang dan berkultivasi. Dan mereka hanya membutuhkan ras peringkat tinggi untuk bergabung dengan kam mereka. Ini adalah keuntungan besar bagi balapan puncak dan balapan tingkat tinggi. Perlombaan puncak telah melihat banyak ahli dari ras tingkat tinggi maju ke dunia penguasa dalam 100.000 tahun terakhir.
Merekrut mereka juga akan meningkatkan kekuatan tempur mereka. Selain itu, merekrut ras tingkat tinggi akan meningkatkan jumlah murid dari ras tingkat tinggi. Peluang menemukan harta karun juga akan meningkat pesat. Adapun ras tingkat tinggi, mereka secara alami akan senang jika mereka bisa mendapatkan tempat yang berharga untuk berkultivasi dan memiliki pendukung. Ini menyebabkan banyak balapan tingkat tinggi bergabung dengan balapan puncak. Di antara mereka, ras malaikat dan ras Phoenix adalah yang paling kuat. Mereka mengambil item yang cukup untuk merekrut ras tingkat tinggi. Di antara mereka, Wang Xian juga terlibat. Ini karena Wang Xian berpura-pura menjadi ahli dari ras tingkat tinggi biasa dan memasang jebakan untuk mereka. Hal ini menyebabkan ras malaikat dan ras Phoenix tidak berani mengirim ahli manapun setelah menerima informasi tentang Istana Naga. Mereka takut itu jebakan. Mustahil bagi mereka untuk mengirim seorang ahli yang berada di level 7 setiap saat. Itu adalah gagasan ras malaikat dan ras Phoenix untuk merekrut ras tingkat tinggi dan hanya mempercayai informasi bawahan mereka. Akan jauh lebih aman jika murid-murid yang kuat dari ras tingkat tinggi dikirim untuk mencari murid-murid Istana Naga. Mata Wang Xian berbinar saat dia membaca informasi itu. Sungguh rencana yang cerdas untuk balapan puncak. Wang Xian bergumam sambil mengamati sekelilingnya dan menunggu dengan tenang. Keuntungan dari balapan puncak masih terlalu besar. Masih butuh waktu bagi Istana Naga untuk mengejar mereka. Untungnya, para ahli elemen api dari Istana Naga mampu berkultivasi di tengah tanah harta karun hati yang berapi-api. Waktu berlalu hari demi hari. Wang Xian menunggu dengan sabar di domain Aurora. Setahun kemudian, dia akhirnya melihat malaikat kegelapan terbang keluar dari wilayah suku malaikat. Dia memfokuskan pandangannya dan menggerakkan tubuhnya. Dia menyelimuti Baki dan segera mengikuti di belakangnya. Kebetulan itu adalah malaikat kegelapan di level 1 dari dominator alam semesta. Baki, bersiaplah. Wang Xian melihatnya terbang ke depan dan mengirimkan suaranya ke Baki. Itu Raja Naga. Baki langsung menjawab. Beberapa jam kemudian, mereka sudah sangat jauh dari wilayah ras malaikat. Wang Xian mengalihkan pandangannya dan langsung melepaskan kecepatan penuhnya. Saat sosoknya melintas, malaikat kegelapan merasakan ketakutan menghampirinya. Dia tidak bereaksi sama sekali. Tubuhnya berhenti dan dia berdiri di sana dengan linglung. Segera, matanya mendapatkan kembali kilau mereka. Raja Naga, ini sukses. Tidak jauh, Wang Xian mendengar suara Baki. Senyum muncul di wajahnya. Dia menganggukkan kepalanya dan menghilang dalam sekejap. Baki telah menyerap informasi malaikat kegelapan dan mengikuti tindakan aslinya ke tempat perdagangan di domain Aurora. Dia menyelesaikan transaksi dengan seorang ahli dari klan kerangka. Setelah itu, Baki terbang menuju wilayah klan malaikat. Ketika dia kembali ke wilayah yang ditempati oleh klan malaikat, dia mengirimkan informasi ke Wang Xian satu persatu. Raja Naga, ada banyak pakar dari klan malaikat di sini. Ada lebih dari 1000 di atas alam penguasa, 1 di tingkat ke-7 dan 14 di tingkat ke-6. Ini tidak termasuk pasukan malaikat yang mereka miliki. Selain itu, ada juga harta pertahanan yang kuat yang dapat menahan serangan penguasa di tingkat ke-8. Hal ini untuk mencegah munculnya Space Behemoth. Namun, untuk mengaktifkan harta pertahanan ini, seorang penguasa di tingkat ke-7 harus mengaktifkannya. Setelah mengaktifkannya, kamu hanya bisa keluar melalui susunan teleportasi. Raja Naga, terlalu berisiko bagimu untuk menyerang mereka. Informasi dari HYDRA berkepala 8 telah dikirimkan. Melihat informasi di dalamnya, dia sedikit mengernyit. Ini adalah warisan ras malaikat. Mereka sebenarnya memiliki harta karun yang bisa menahan serangan penguasa level 8. Begitu dia masuk, dia tidak akan bisa melarikan diri setelah harta itu diaktifkan. Tentu saja, dia tidak akan bisa melarikan diri dalam keadaan normal kecuali ada harta pelarian yang kuat lainnya. Ada 2 kemungkinan bagi Wang Xian untuk melarikan diri. Salah satunya adalah meninggalkan salah satu avatar hantunya di sini, dan yang kedua adalah menggunakan gulungan spasial untuk melarikan diri dalam sekejap. Jika aku bergerak, aku harus bisa membunuh cukup banyak ahli dari ras malaikat. Kalau tidak, risikonya terlalu besar. Wang Xian merenung dalam hatinya dan mengirim pesan ke Baki. Dia memintanya untuk mengirimkan peta lokasi semua ahli dan murid ras malaikat. Setelah mengirim pesan, dia menunggu dengan tenang di luar. Bahkan jika Baki menjadi parasit malaikat kegelapan tingkat 1,
akan butuh waktu baginya untuk mendapatkan semua informasi. Namun, Wang Xian tidak terburu-buru. Tidak masalah bahkan jika dia harus menunggu beberapa dekade atau beberapa ratus tahun. Seiring waktu berlalu, Wang Xian menyadari bahwa semakin banyak ras tingkat tinggi yang memasuki wilayah ras malaikat domain Aurora. Selama itu adalah ras dengan atribut terang dan gelap, kebanyakan dari mereka akan merasa sulit untuk menolak keuntungan yang ditawarkan oleh ras malaikat dan bergabung dengan ras malaikat. Setengah tahun kemudian, HYDRA berkepala 8 mengirim pesan. Itu adalah peta budidaya seorang ahli ras malaikat di domain Aurora. Peta itu dirinci dengan jumlah pakar dan murid ras malaikat di setiap wilayah. Mata Wang Xian berbinar saat dia membaca informasi itu. Di domain Aurora, para murid ras malaikat yang berada di bawah level penguasa akan berkultivasi di satu tempat. Mereka yang berada di atas level penggaris akan berada di dekat pusat. Tempat paling sentral adalah tempat para ahli yang berada di level 7 dan level 6 akan berkultivasi. Berdasarkan kecepatan mereka, selama Wang Xian bergerak, mereka akan tiba dalam 2 detik. Dengan kata lain, jika dia bergerak, akan lebih baik baginya untuk membunuh malaikat sebanyak mungkin dengan serangan terakhirnya. Jika dia ingin melakukan langkah kedua dan ketiga, dia mungkin dalam bahaya. Bab 3773-3772 membunuh 2000 malaikat dalam satu serangan. Pergi. Mata Wang Xian berbinar saat dia melihat informasi itu. Dia melihat harta karun di tangannya dan menganalisis kekuatannya sendiri. 4 avatar Nether Spirit, 5 elemen penggilingan, cakram naga Tai Chi, dan Lingling. Dia melihat hukumnya dan alam semesta 9 asal dan mensimulasikannya dalam pikirannya. Akhirnya, dia mengunci lokasi di peta di depannya. Disitulah batas antara guru alam semesta dan para murid di bawah tingkat master. Jika Wang Xian memilih untuk menyerang tempat itu, dia akan dapat membunuh banyak malaikat di bawah level master dan level master. Tentu saja, ini hanya salah satu rencananya. Dia masih harus menyelinap ke wilayah ras malaikat. Tidak akan mudah untuk menyelinap masuk. Namun, ada cara. Dia berpikir pada dirinya sendiri saat mengeluarkan pelat batu komunikasinya dan melihat informasi tentang ras malaikat dan ras tingkat tinggi. Jumlah ras tingkat tinggi yang direkrut ras malaikat sudah mencapai lebih dari selusin, dan masih ada ras tingkat tinggi yang bersiap untuk bergabung dengan ras malaikat. Dan manfaat terbesar dari ras tingkat tinggi yang bergabung dengan ras malaikat ini adalah mereka dapat memasuki domain Aurora untuk berkultivasi. Mereka bisa memasuki wilayah yang ditempati ras malaikat untuk berkultivasi. Pada dasarnya, ketika ras tingkat tinggi bergabung dengan ras malaikat, sekelompok murid yang kuat akan datang ke sini. Tujuannya adalah untuk menyelinap masuk ke dalam murid yang kuat dari ras tingkat tinggi ini ke dalam wilayah ras malaikat dan melancarkan serangan yang fatal. Selama dia bisa membunuh beberapa ribu murid ras malaikat yang kuat, itu akan menjadi keuntungan besar. Melihat informasi dari beberapa ras tingkat tinggi yang telah bergabung dengan klan malaikat, Wang Xian dengan cepat mengunci ras tingkat tinggi. Saat ini, balapan tingkat tinggi sedang berlangsung. Beberapa murid kuat mereka bahkan mengumumkan masalah ini di lempengan batu komunikasi. Lagi pula, untuk balapan tingkat tinggi, itu setara dengan memiliki pendukung. Menurut apa yang mereka katakan, faksi yang disebut Sekte Silverlight ini seharusnya bisa sampai di sini dalam 3 tahun. Wang Xian bergumam pada dirinya sendiri. Tubuhnya bergerak dan dia terbang ke arah luar. Dia tiba di jalan yang harus dia lewati. Jika ingin memasuki wilayah ras malaikat, mereka harus melewati tempat tertentu. Wang Xian hanya perlu menunggu di sana. Duduk bersila di atas meteorit khusus, Wang Xian menyerap energi cahaya dan kegelapan. 3 tahun berlalu dalam sekejap mata. Dia membuka matanya dan mengamati sekelilingnya. Dia mulai menyelidiki. Itu tepat di depan. Wilayah ras malaikat yang ditempati oleh Aurora Domain berada tepat di depan. Kali ini, ras malaikat menduduki tempat terbaik di Aurora Domain. Bahkan pembangkit tenaga ras kerangka tidak sebaik wilayah yang ditempati oleh ras malaikat. Tidak lama kemudian, suara yang sedikit bersemangat terdengar. Ketika Wang Xian mendengar suara ini, telinganya berkedut dan sosoknya bergerak. Dalam sekejap, dia tiba di depan tim balap level tinggi ini. Melihat tim balap tingkat tinggi ini, sudut mulutnya sedikit melengkung. Sosoknya datang langsung ke posisi terakhir yang mereka tempatkan.
Sosoknya tersembunyi dalam kegelapan dan hanya berjarak belasan meter dari mereka. Beberapa pembangkit tenaga listrik di belakang sama sekali tidak menyadari keberadaan Wang Xian. Berdengung, sosoknya muncul di samping selusin murid terakhir dari ras tingkat tinggi. Dia melemparkan mantra penyerap jiwa secara instan. Tubuh mereka gemetar dan pupil mata mereka melebar. Hanya dalam sedetik, mereka kembali ke keadaan semula. Wang Xian berdiri di tengah mereka dengan senyum tipis di wajahnya. Pemimpin sekte, kami berkultivasi di sini. Kecepatan peningkatan kami benar-benar menakutkan. Mungkin, pemimpin sekte, Anda mungkin bisa mencapai terobosan. Sebuah suara datang dari depan. Hehe, jika kita bisa mendapatkan beberapa peluang, kita akan memiliki kesempatan ini. Pria tua di depan dengan pedang cahaya di punggungnya menjawab dengan lemah. Hierark, haruskah kita memperhatikan beberapa murid kuat dari Istana Naga? Saya mendengar bahwa ada banyak penguasa dan pembangkit tenaga listrik di Istana Naga, dan Raja Naga juga sangat kuat. Istana Naga memang kuat, tetapi Raja Naga dari Istana Naga hanya mengejar kematian. Setelah menyinggung dua ras puncak, klan Malaikat dan klan Phoenix, Istana Naga cepat atau lambat akan dihancurkan, dan tidak ada peluang untuk bangkit kembali. Raja Naga memang sangat kuat, dan kecepatan kebangkitannya juga sangat menakutkan. Tapi kesalahannya adalah Raja Naga ceroboh dan telah menyinggung klan Malaikat dan klan Phoenix pada saat yang bersamaan. Saya mendengar bahwa Pangeran Ketiga telah datang secara pribadi untuk menghancurkan Raja Naga. Hanya masalah waktu sebelum Istana Naga dihancurkan. Jadi bagaimana jika Raja Naga berkuasa dengan cepat? Apakah dia telah mencapai tingkat ke-7 atau ke-8 dari alam Tuan? Bahkan jika dia telah mencapai alam Tuan tingkat ke-9, klan Malaikat akan mampu menghancurkannya, belum lagi klan Phoenix. Jika murid kita bertemu dengan anggota Istana Naga, kita harus segera melapor kepada penguasa klan Malaikat. Kita harus menghancurkan Istana Naga secepat mungkin agar tidak ada yang salah di pihak kita. Di depan, pembangkit tenaga dari Sekte Cahaya Perak sedang berbicara. Wang Xian berdiri di belakang dengan ekspresi dingin di matanya. Hanya ada 5 orang di puncak alam terhormat dalam perlombaan tingkat tinggi. 5 dari mereka berada di puncak alam terhormat sedangkan sisanya berada di tingkat ke-8 atau ke-9 dari alam terhormat. Yang lebih lemah berada di tingkat ke-4 atau ke-5 dari alam terhormat. Dengan kekuatan seperti itu, bagaimana mereka berani berpartisipasi dalam perang antara Istana Naga dan klan Malaikat? Tidak peduli apa, Istana Naga sekarang memiliki keberadaan seperti dia, yang bisa membunuh seorang penguasa di tingkat ke-6. Sekelompok semut yang berpartisipasi dalam perang antar dewa tidak berbeda dengan mencari kematian. Dia diam-diam mengikuti di belakang, dan lebih dari 100.000 anggota Sekte Cahaya Perak terus terbang ke depan. Sehari kemudian, mereka tiba di depan wilayah klan Malaikat di domain Aurora. Murid dari Sekte Silverlight memberi hormat kepada para tetua dari klan Angel. Ketika mereka tiba di depan, Master Sekte dari Sekte Silverlight membungkuk dengan hormat kepada seorang ahli dari klan Malaikat di pintu masuk. Baiklah, masuk. Pakar dari klan Malaikat mengalihkan pandangannya ke arah mereka dan semua anggota sebelum memimpin mereka masuk. Wang Xian mengikuti di belakang dan mengamati sekelilingnya. Saat masuk, dia bisa melihat bahwa para ahli dari ras Malaikat sedang membudidayakan beberapa meteorit di sekitarnya. Ada Malaikat Terang dan Malaikat Kegelapan. Kekuatan terang dan gelap di tempat ini jelas jauh lebih besar daripada di luar. Ada perbedaan setidaknya 10 kali lipat. Kekuatan cahaya di tempat ini sangat padat. 1 hari kultivasi di sini sama dengan 1 tahun yang lalu. Ya, dalam beberapa puluh ribu tahun, saya akan dapat mencapai terobosan di sini. Bergabung dengan klan Malaikat adalah pilihan bijak. Beberapa murid kuat dari Sekte Cahaya Perak mengamati sekeliling mereka dengan kegembiraan di mata mereka. Sebentar lagi, aku akan membawamu ke area budidaya Sekte Cahaya Perakmu. Selain itu, Master Sekte Cahaya Perak, Anda harus mengunjungi Malaikat Agung kami Kirs. Malaikat di depan mereka terbang di depan mereka saat dia berkata dengan lemah. Baik tuanku, pemimpin sekte dari Sekte Cahaya Perak menganggukkan kepalanya berat dengan sedikit kegembiraan di wajahnya. Bab 3774-3773 dalam satu serangan, membunuh 2.000 malaikat. Memukul. Sekelompok murid kuat dari Sekte Silverlight mengikuti malaikat yang berada di level 2.
Wang Xian ada di belakangnya saat dia mengamati sekelilingnya. Segala sesuatu di sekitarnya konsisten dengan informasi yang dikirim oleh Baki. Matanya berbinar saat dia melihat ke depan. Jika di depan, maka aku bisa bergerak. Aku harus memanfaatkan seranganku sebaik-baiknya. Wang Xian berpikir sendiri. Pada saat ini, oktahedron yang menjadi parasit malaikat kegelapan telah meninggalkan area ini. Begitu Wang Xian meluncurkan serangannya, seluruh ruang mungkin disegel oleh harta yang kuat dari ras malaikat. Wang Xian tidak meninggalkan avatar hantunya di luar. Karena dia terlalu jauh, dia takut akan kecelakaan. Oleh karena itu, dia bersiap untuk menggunakan gulungan spasial untuk segera melarikan diri. Dia masih memiliki 2 kesempatan lagi untuk menggunakan gulungan spasial. Kali ini, dia akan menggunakannya pada para malaikat. Saat dia terus terbang ke depan, Wang Xian melihat ke kiri dan ke kanan. Cahaya dan kegelapan di sini jauh lebih besar dibandingkan dengan dunia luar. Di setiap meteorit di sekitarnya, ada sejumlah besar murid yang kuat dari para malaikat yang berkultivasi. Wilayah yang ditempati para malaikat tidak terlalu besar. Paling tidak, di bawah kecepatan penuh Wang Xian, dia bisa mencapai ujung dari tepi dalam sedetik. Kelompok murid yang kuat dari ras malaikat agak padat. Di tepi wilayah, semua murid kuat dari ras malaikat yang berada di bawah tingkat penguasa sedang berkultivasi. Setelah terbang ke depan selama setengah jam, Wang Xian memasang ekspresi serius di wajahnya. Di depannya, dia sudah bisa merasakan aura sejumlah besar pembangkit tenaga listrik tingkat overload dari Angel Rache. Tatapannya mendarat di meteorit besar. Ada ratusan dominator di atasnya. Dari tahap pertama alam dominator hingga tahap ketiga atau keempat alam dominator, semuanya ada. Tempat ini sudah menjadi pusat wilayah ras malaikat. Serang dalam 10 detik. Wang Xian melihat ke depan dan mengikuti tim perlahan. Dia juga mulai mengumpulkan energi secara perlahan. 1 detik, 2 detik, 3 detik. Dalam 10 detik, Wang Xian secara akurat tiba di posisi yang diharapkannya. Ledakan. Dalam sekejap, aura yang luas dan menakutkan keluar dari tubuhnya. Kekuatan menakutkan dari domain itu langsung menyelimuti seluruh ruang. 5 elemen Millstone terbang keluar, dan Tai Chi Dragon Disc terbang keluar. 4 avatar Nether Spirit terbang keluar. Roh Elf yang menyertainya muncul, dan gelombang energi ditambahkan ke tubuhnya. Cakram pemusnahan 5 elemen. Wang Xian meraung dengan marah. Dia melambaikan tangannya dan 5 elemen Millstone menyerang meteorit yang memiliki beberapa ratus malaikat setingkat penguasa. 5 elemen Millstone melepaskan serangan terkuatnya, cakram pemusnahan 5 elemen. Dis pemusnahan 5 elemen. Ledakan bintang naga gila. Serangan 5 Elements Millstone dimulai. Pada saat yang sama, Wang Xian melepaskan hukum terkuatnya. Ledakan bintang naga gila. Serangan yang menakutkan dan langsung diarahkan ke area lain di mana para malaikat berkumpul. Pada saat yang sama, 4 avatar Nether Spirit menyerang sekeliling. Mereka langsung berubah menjadi tubuh naga surgawi. Energi menakutkan menyerang para malaikat di meteorit satu persatu. Serangan yang mengerikan menyebabkan seluruh ruang bergetar hebat. Cakram naga Tai Chi juga berubah menjadi 2 naga dewa, terang dan gelap, yang saling terkait dan menyerang sekeliling. Sepertinya ada 5 hingga 6 serangan, tetapi semuanya dilakukan pada saat yang bersamaan. Amukan, kengerian, dan kehancuran langsung turun ke ruang ini. Wow, di tempat di depan Wang Xian, sekelompok murid kuat dari Sekte Cahaya Perak merasakan kekuatan Wang Xian yang menakutkan dan tak terkendali. Semuanya memuntahkan darah dan tubuh mereka roboh seketika, memusnahkan Raja seketika. Tidak. Ini adalah Raja Naga dari Istana Naga, Raja Naga dari Istana Naga. Di depan mereka, Master Sekte dari Sekte Silverlight dan yang kuat merasakan kekuatan serangan gencar. Wajah mereka dipenuhi dengan keheranan. Mereka meraung gila. Mereka bisa melihat tubuh mereka hancur dan menghilang sedikit demi sedikit. Mengapa Raja Naga dari Istana Naga tiba-tiba muncul di sini? Kenapa dia tiba-tiba melancarkan serangan di sini? Mengapa? Mereka ketakutan, putus asa, dan tidak mau. Mereka tidak ingin mati. HMPH, sekelompok orang yang mencari kematian. Beraninya mereka terlibat dalam perang antara Istana Naga dan ras malaikat. Suara dingin Wang Xian memasuki pikirannya. Pada saat berikutnya, mereka kehilangan kesadaran. Bahkan pembangkit tenaga listrik yang memimpin, yang berada di level 2,
kehilangan nyawanya di bawah tekanan mengerikan dari Wang Xian. Pada saat ini, Wang Xian melepaskan semua kekuatannya. Ledakan, ledakan, ledakan. Ah! Di daerah sekitarnya, semua pembangkit tenaga ras malaikat tidak menyangka seseorang akan menyerang mereka di sini. Seseorang benar-benar berani masuk dan menyerang mereka. Semua murid ras malaikat yang berkultivasi tidak punya waktu untuk bereaksi. Ketika mereka merasakannya, serangan dahsyat telah mendarat pada mereka. Mereka semua mengeluarkan raungan putus asa. Sejumlah besar malaikat mati seketika. Tidak ada waktu untuk melarikan diri. Suara mendesing. Wang Xian mengepakkan sayap sucinya yang baru jadi dan tidak langsung terbang menuju mayat. Setelah membunuh mereka, Wang Xian secara alami harus mengumpulkan semua mayat. Hanya dengan begitu dia dapat memaksimalkan keuntungan. Tidak bagus, seseorang benar-benar berani menyerang ras malaikat kita. Sialan, kamu mencari kematian. Sesaat kemudian, sekelompok murid yang kuat dari ras malaikat dari tempat lain melihat ke atas. Mereka semua tampak sangat malu saat mereka meraung keras. Di tengah, seorang malaikat agung terbang langsung ke langit. Dia memegang bola terang di tangannya. Bola itu langsung melepaskan kekuatan terang yang menyelimuti seluruh ruang. Dia menatap ke arah Wang Xian dengan ekspresi yang sangat malu. Dia mengunci Wang Xian dan langsung mengenalinya. Meskipun dia belum pernah bertemu Wang Xian sebelumnya, dia bisa menebak bahwa yang menyerang adalah Raja Naga dari Istana Naga. Itu karena di seluruh alam semesta 9 asal, satu-satunya yang memiliki kekuatan untuk menyerang mereka adalah Raja Naga dari Istana Naga. Raja Naga, kamu mencari kematian. Aku akan membunuhmu hari ini. Malaikat Agung meraung dengan ganas saat dia merasakan ahli ras malaikat terbunuh dalam sekejap. Hahaha, malaikat ras, karena pangeran ketigamu ingin membunuhku, aku akan membunuhmu. Hari ini hanyalah permulaan. Kalian semua, tunggu dan lihat saja. Masih ada beberapa orang sembrono dari ras tingkat tinggi yang ikut campur dalam perang kita dengan ras malaikat. Tunggu dan lihat saja. Wang Xian mendengar raungan marah malaikat tertinggi tingkat 7 ini. Saat dia merasakan gelombang energi mengalir ke arahnya, dia mengamati sekelilingnya. Dia menyadari bahwa seluruh ruang diselimuti cahaya. Dia tertawa maniak. 5 elemen menggiling cakram naga Tai Chi dan avatar Nether Spirit kembali seketika. Dia mengeluarkan gulungan spasial dan menghancurkannya tanpa ragu. Pada saat berikutnya, sebelum master level 7 ras malaikat bisa bergegas, dia sudah menghilang. Bab 3775-3774 membunuh 2000 malaikat dengan sekali serang. Raja Naga dari Istana Naga. Wang Xian langsung menghilang. Malaikat level 7 terbang dan menebas udara dengan pedangnya. Sialan Raja Naga dari Istana Naga. Dia mencari kematian. Dia memprovokasi ras malaikat kita. Dia mengejar kematiannya sendiri. Di sekitar mereka, lebih dari 10 malaikat tingkat 6 terbang. Wajah mereka dipenuhi dengan kemarahan dan api. Melihat pemandangan di sekitar mereka, tubuh mereka bergetar hebat. Sakit, sakit. Pada saat ini, jeritan sengsara terdengar dari daerah sekitarnya. Murid-murid yang kuat dari ras malaikat berteriak kesakitan. Wang Xian langsung melepaskan kekuatan terkuatnya selama serangan tadi. Wilayah ras malaikat pada awalnya tidak terlalu besar. Jika Wang Xian menyebarkan energinya, dia pada dasarnya bisa menutupi setengah dari wilayah mereka. Namun, bahkan jika Wang Xian tidak melindungi mereka, serangannya sebanding dengan master level 7. Gempa susulan yang mengerikan menyapu sekeliling. Ini adalah dampak yang cukup besar bagi beberapa master alam semesta yang berada di bawah level 4. Beberapa murid di bawah penguasa alam semesta bahkan terbunuh oleh benturan ini. Ini terutama berlaku untuk para murid dari ras tingkat tinggi di belakang mereka. Mereka telah bergabung dengan ras malaikat dan membawa banyak murid ke sini untuk meningkat dengan cepat. Banyak dari mereka hanya memiliki kekuatan ksatria alam semesta level 3 atau 4. Dengan kekuatan seperti itu, mereka tewas seketika saat menghadapi gempa susulan yang mengerikan. Bahkan jika mereka tidak berada di pusat serangan, gempa susulan masih menyebabkan sebagian kecil murid dari ras tingkat tinggi mati seketika. Sebagian besar murid lainnya juga terluka parah. Mereka melihat pusat serangan dengan linglung. Bahkan jika serangan Raja Naga tidak ditujukan pada mereka, murid-murid mereka masih terbunuh setelahnya.
Apakah benar atau salah bagi mereka untuk berpartisipasi dalam perang antara Istana Naga dan klan malaikat? Apakah itu layak? Tolong, periksa beberapa luka. Sang malaikat agung, yang menguasai tingkat ketujuh, berkata dengan wajah muram. Satu persatu, malaikat tingkat 6 mulai merawat para murid yang terluka. Salah satu malaikat menghitung lukanya dan terbang dengan wajah muram. Tuan, Raja Naga membunuh 2000 malaikat, di mana sekitar 300 berada di atas level penguasa. Yang paling penting, tubuh mereka diambil oleh Raja Naga, dan pasukan malaikat mereka juga dibawa pergi oleh Raja Naga. Malaikat itu terbang dan melapor ke Malaikat Agung, yang berada di tingkat penguasa tingkat ketujuh. Mendengar kata-katanya, Malaikat Agung, yang berada di tingkat penguasa tingkat ketujuh, terlihat sangat malu. Lebih dari 300 pembangkit tenaga listrik tingkat penguasa. Ini adalah kerugian besar bagi klan malaikat. Tidak banyak pembangkit tenaga listrik tingkat penguasa di klan malaikat. Kekuatan mereka terletak pada pasukan malaikat mereka. Setiap malaikat mewakili pasukan. Sekarang, Raja Naga telah mengambil semuanya. Di permukaan, mereka telah kehilangan begitu banyak malaikat, tetapi kenyataannya, kerugian mereka jauh lebih besar dari itu. Raja Naga menggunakan harta khusus untuk meninggalkan tempat ini. Sialan, klan malaikat kita telah menderita kerugian besar kali ini. Malaikat tertinggi, yang merupakan penguasa tingkat ketujuh, berkata dengan wajah muram. Ini, Raja Naga itu benar-benar pantas mati. Namun, musuh yang diprovokasi pangeran ketiga Anda belum ditangani setelah sekian lama. Sebaliknya, itu telah menyebabkan klan malaikat kita menderita kerugian yang sangat besar. Pangeran ketigamu harus memberikan penjelasan. Pada saat ini, penguasa tingkat 6, malaikat kegelapan, terbang mendekat dan berkata dengan wajah muram. Biarkan tetua kami, Raja Malaikat Terang, memutuskan masalah ini. Saya tidak punya solusi apapun di sini. Malaikat yang berada di tingkat ketujuh dari alam penguasa berbicara kepadanya dengan ekspresi muram. Malaikat kegelapan mengangguk dengan ekspresi yang tidak sedap dipandang. Kali ini, malaikat gelap mereka menderita kerugian besar. Pangeran ketiga harus memikul tanggung jawab. Hehe, semuanya seperti yang kuharapkan. Panen kali ini lumayan. Pada saat yang sama, di luar domain Aurora, Wang Xian langsung muncul. Senyum muncul di wajahnya. Panen kali ini cukup bagus. Dengan satu serangan, 300 malaikat di alam penguasa mati di tangannya. Di antara mereka, ada 5 orang yang berada di alam penguasa tingkat kelima. Di tengah, Wang Xian telah mengumpulkan semua mayat. Panen dari tentara malaikat di dalam lebih banyak dari panen dari mayat. Meskipun membuang-buang kesempatan untuk menggunakan gulungan spasial. Menurut Wang Xian, itu sepadan. Kedua, kali ini, dia telah memberikan pukulan berat bagi moral klan malaikat. Selanjutnya, haruskah aku mencari murid kuat dari klan Phoenix? Dia bergumam saat matanya berbinar. Tubuhnya bergerak dan dia langsung terbang ke depan. Karena dia telah menyerang klan malaikat, dia harus bersama hujan dan embun. Bahkan jika dia tidak bisa membunuh mereka seceroboh yang dia lakukan kali ini, dia masih bisa membunuh mereka satu persatu. Dengan cara ini, dia bisa mendapatkan sumber daya jauh lebih cepat daripada jika dia mencari planet kehidupan. Namun, setelah menyerang klan malaikat, dia harus lebih berhati-hati. Jika tidak ada yang tidak terduga terjadi, situasi di pihak klan malaikat mungkin akan menyebar. Namun, seperti yang diharapkan oleh Wang Xian, tidak lama setelah dia pergi, beberapa murid kuat di sekitar wilayah klan malaikat di domain Aurora melihat situasi di sana. Mereka melihat pertempuran yang mengerikan dan melihat raungan marah datang dari sana, mereka terkejut. Apa yang terjadi dengan klan malaikat? Apa yang sebenarnya terjadi? Sepertinya Raja Naga dari Istana Naga. Tidak mungkin, Raja Naga dari Istana Naga masuk dan melancarkan serangan. Meskipun berakhir dengan cepat, serangannya sangat mengerikan. Beberapa murid yang kuat di sekitar terbang dan melihat ke wilayah klan malaikat dengan kaget. Perisai cahaya itu bisa menahan serangan apapun dari penguasa tingkat ketujuh. Tampaknya Raja Naga dari Istana Naga benar-benar membunuh jalan ke wilayah mereka. Sepertinya dia melarikan diri setelah membunuh beberapa murid yang kuat. Seorang ahli dari klan kerangka terbang dan melihat ke dalam dengan rasa ingin tahu. Dia berkata sambil tersenyum.
Raja Naga dari Istana Naga ini benar-benar ganas. Sepertinya dia telah mempersulit klan malaikat. Saya bertanya-tanya berapa banyak ahli dari klan malaikat yang telah dia bunuh kali ini. Dia pasti telah membunuh banyak ahli. Dia bahkan menggunakan harta karun seperti itu. Pakar lain dari klan kerangka dan klan kegelapan terbang mendekat dan tertawa dan berbicara seolah-olah mereka sedang menonton lelucon. Raja Naga dari Istana Naga sedang bertarung dengan klan malaikat dan klan Phoenix, dan klan puncak lainnya hanyalah penonton. Melihat situasi saat ini, mereka hanya menonton pertunjukan. Mereka bahkan senang saat melihat klan malaikat diserang. Saat mereka menonton pertunjukan, berita itu juga menyebar ke lempengan batu komunikasi. Ketika berita tentang wilayah Aurora dari klan malaikat diserang oleh Raja Naga muncul, itu segera menimbulkan kejutan besar. Bab 3776 tentang kabar baik dari Little Blue House. Ya dewa, tidak mungkin. Raja Naga menyerang wilayah klan malaikat di domain Aurora. Ini, Raja Naga semakin ganas. Domain Aurora memiliki sejumlah besar murid kuat dari klan malaikat di sana. Berapa banyak murid klan malaikat yang kuat yang telah dibunuh oleh Raja Naga? Sekarang Raja Naga semakin kuat. Dia benar-benar membunuh klan Phoenix dan klan malaikat. Apakah klan malaikat dan klan Phoenix memberi perintah untuk membunuh Istana Naga, atau apakah Raja Naga membunuh dua ras puncak? Raja Naga terlalu galak. Saya berlutut. Raja Naga terlalu kejam. Berapa banyak murid Istana Naga yang telah dibunuh oleh kedua ras? Sebaliknya, ahli dari klan malaikat dan klan Phoenix telah dibunuh oleh Raja Naga. Ketika berita itu sampai ke lempengan batu komunikasi, semua pembangkit tenaga dan murid yang melihat pesan itu langsung menjadi heboh. Mereka dikejutkan oleh Raja Naga dari Istana Naga. Raja Naga dari Istana Naga terlalu ganas di mata mereka. Terlalu kuat, terlalu kejam. Terakhir kali, dia membunuh 200 master dari kerajaan berdaulat ras Phoenix. Kali ini, dia menyerang wilayah ras malaikat. Dia tak terkalahkan. Sementara para murid yang kuat sedang berdiskusi, seorang murid tiba-tiba mengungkapkan sesuatu. Saya adalah murid dari Sekte Silverlight. Puluhan ribu murid yang kuat dari sekte kami telah memasuki wilayah klan malaikat di domain Aurora. Sekarang kita kehilangan kontak dengan mereka, mereka seharusnya dibunuh oleh Raja Naga. Klan malaikat pasti telah kehilangan banyak hal kali ini. Ketika berita ini menyebar, itu langsung menimbulkan kehebohan. Saat ini, semua jenis ras puncak sedang merekrut ras tingkat tinggi. Ras tingkat tinggi juga ingin mencari pendukung. Tapi bukankah Sekte Silverlight terlalu menyedihkan? Tapi pertanyaan ini juga menimbulkan pertanyaan lain. Yaitu, berapa banyak murid kuat dari klan malaikat yang terbunuh? Semua murid yang kuat dari Sekte Cahaya Perak telah mati, jadi bisa dibayangkan bahwa klan malaikat menderita kerugian besar. Yang terpenting, Raja Naga dari Istana Naga telah melarikan diri setelah menyerang wilayah klan malaikat. Inilah yang mengejutkan semua orang. Piring batu komunikasi dipenuhi dengan diskusi, dan tekanan besar datang ke Pangeran Ketiga. Ketika Pangeran Ketiga menerima berita itu, dia merasa penglihatannya menjadi gelap. Lebih dari 2000 malaikat terbunuh, dan sekitar 300 dari mereka setidaknya berada di alam penguasa. Dia harus memikul sebagian tanggung jawab atas kehilangan itu. Tanggung jawab ini membuatnya terlihat sangat malu. Bahkan para sesepuh malaikat suku cahaya memberi perintah kepada Pangeran Ketiga. Hancurkan Raja Naga. Hancurkan Raja Naga secepat mungkin, jika tidak, dia harus memikul tanggung jawab. Dan tanggung jawab ini merupakan hukuman yang sangat besar baginya. Itu berdampak besar padanya. Menurut ingatan para ahli dari klan Phoenix, ada banyak ahli dari klan Phoenix di langit berbintang itu. Saat ini, masalah dengan lempengan batu komunikasi tidak mempengaruhinya. Wang Yun terbang ke depan, bersiap untuk mencari ahli suku Phoenix. Wang Xian, yang memiliki kekuatan penangkap jiwa, tidak terlalu sulit untuk diburu. Namun, kecepatannya mungkin tidak terlalu cepat. Namun, dia juga tidak terburu-buru. Kita hampir sampai. Menurut informasi dari para ahli suku Phoenix, ada bintang api yang sangat besar di depan kami. Ada lebih dari 10 Phoenix api yang berkultivasi di bintang itu. Setelah terbang selama lebih dari 10 tahun, Wang Xian sampai pada kenangan di benaknya. Setelah terbang selama 2 jam lagi, sebuah bintang yang sangat besar muncul di hadapannya. Itu adalah bintang yang menyala.
Itu adalah matahari yang sangat besar. Ukuran matahari ini ratusan kali lebih besar dari planet lain. Api memancar darinya, dan substansi api memuntahkan terus-menerus. Wang Xian merasakannya dengan tenang. Matanya berbinar saat dia segera terbang menuju matahari besar. Saat dia semakin dekat, dia langsung merasakan aura pusat kekuatan suku Phoenix. Dia menggerakkan tubuhnya dan terbang langsung. Chirp, chirp, siapa itu? Ini adalah wilayah Phoenix api kita. Segera tersesat. Di dalam matahari, Phoenix merasakan kedatangan Wang Xian. Phoenix api yang sangat besar terbang keluar dari cairan yang berapi-api dan menatapnya. Suara mendesing. Aku akan membunuhmu, Phoenix. Sosok Wang Xian bergerak dan langsung muncul di depan Phoenix yang berada di alam penguasa tingkat 4. Dia melambaikan batu gilingan 5 elemen dan langsung menyelimuti Phoenix. Ledakan. 5 elemen Millstone menabrak tubuh Phoenix, menyebabkannya perlahan runtuh. Dia membunuhnya dalam satu serangan. Ada penyusup. Oh tidak, itu Raja Naga dari Istana Naga. Saat ini, 5 burung Phoenix terbang keluar dari bagian lain matahari. Salah satu burung Phoenix menatap Wang Xian dan ekspresinya berubah drastis. Mereka secara alami menyadari kekuatan Wang Xian. Dia mampu membunuh eksistensi di level 6 alam penguasa. Seorang ahli di tingkat 6 dari alam penguasa klan Phoenix mereka dibunuh oleh Raja Naga. Di antara mereka, yang terkuat hanyalah penguasa alam semesta tingkat 4. Lari, lari sekarang. Phoenix meraung keras. Mereka mengepakkan sayap Phoenix mereka dan terbang ke kejauhan. Wang Xian menatap mereka. Matanya dipenuhi dengan rasa dingin. Suara mendesing. Dia mengepakkan sayap sucinya yang baru jadi dan muncul di samping burung Phoenix dalam sekejap. Lengannya berubah menjadi cakar naga dan meraih Phoenix di tangannya. Bang! Satu pukulan dan dia hancur sampai mati. Tubuhnya bergerak dan Wang Xian muncul di samping Phoenix api lainnya lagi. Dia membunuh Phoenix dengan santai. Beberapa burung Phoenix api ini sama sekali bukan tandingan Wang Xian. Dia menyerap jiwa dari beberapa burung Phoenix yang tersisa dan segera membunuh mereka. Dia mengumpulkan mayat-mayat itu. Tidak buruk. Wang Xian memeriksa ruang penyimpanan mereka dan tersenyum. Setelah memeriksa informasi yang dia peroleh dari beberapa burung Phoenix api, Wang Xian memperoleh beberapa informasi lagi. Salah satunya adalah ada lebih dari 20 burung Phoenix bersiap untuk menyerang binatang luar angkasa. Itu adalah monster luar angkasa yang berada di alam level 3. Untuk menyerang dan membunuh monster luar angkasa yang berada di alam level 3, setidaknya harus ada 3 burung Phoenix yang berada di alam level 6. Menurut informasi dari suku Phoenix, ada 3 burung Phoenix tingkat 6 dan 20 burung Phoenix tingkat 4 dan 5. Informasi ini sangat penting. Jika kita bisa membunuh mereka, itu akan lebih menguntungkan daripada membunuh para ahli dari suku malaikat. Mata Wang Xian berbinar. Tubuhnya bergerak dan dia dengan cepat terbang ke arah yang ada di pikirannya. Kuharap aku tidak melewatkan waktu. Mata Wang Xian berbinar. Bas-bas. Saat Wang Xian sedang terbang, dia tiba-tiba menerima pesan. Itu dari Lan Qingyue dan Perdana Menteri Gui. Ketika dia melihat pesan ini, dia sedikit terkejut. Matanya berbinar. Dari Little Blue House, dia mengirim pesan ke Lan Qingyue. Itu adalah pesan yang sangat penting. Sejak Little Blue House kembali ke alam semesta berbintang dengan binatang buas dari alam gunung dan laut, mereka telah memasuki bagian terdalam dari alam semesta berbintang. Hal pertama yang mereka lakukan adalah menyatu dengan alam semesta berbintang. Bab 3777-3776. Di bawah kabar baik dari Little Blue House. Rumah biru kecil milik garis keturunan Space Beast. Namun, mereka juga milik makhluk hidup dari alam semesta 9 asal. Bahkan makhluk luar angkasa di gunung dan daratan laut juga termasuk makhluk hidup dari alam semesta 9 asal. Namun, garis keturunan makhluk luar angkasa mengalir di dalam tubuh mereka. Semua binatang luar angkasa di gunung dan daratan laut sangat tidak dikenal ketika mereka kembali ke alam semesta luar angkasa. Alam semesta berbintang juga memiliki penolakan yang besar terhadap mereka, dan kekuatan mereka juga sangat ditekan. Namun, akar mereka ada di alam semesta berbintang, jadi meskipun alam semesta berbintang memiliki tolakan yang besar terhadap mereka, mereka masih bisa menyatu dengan alam semesta berbintang. Kelompok Space Beast masih memiliki cara untuk menyatu dengan alam semesta berbintang.
Fusi ini adalah untuk menghilangkan tolakan dari alam semesta berbintang terhadap mereka. Mereka juga menyatu dengan alam semesta berbintang, yang berarti bahwa mereka akan menjadi anggota alam semesta berbintang di masa depan, benar-benar terpisah dari alam semesta sembilan asal. Little Blue dan rumah kecil juga menyatu dengan alam semesta berbintang. Dan fusi ini telah berlangsung selama lebih dari 100.000 tahun. Menurut informasi yang dikirim rumah kecil biru kecil, peleburan mereka cepat. Semakin kuat mereka, semakin lama fusi akan berlangsung. Setelah rumah kecil Xiaolan bergabung, pasukan penindas benar-benar menghilang. Dengan kata lain, rumah kecil Xiaolan saat ini sebanding dengan master tingkat 4 dari alam semesta 9 asal mereka di alam semesta berbintang. Ini jelas merupakan kabar baik bagi Wang Xian dan Istana Naga. Rumah kecil Xiaolan tidak lagi memiliki kekuatan penekan dari alam semesta berbintang. Ini adalah rumah mereka. Setelah rumah kecil Xiaolan dapat ditingkatkan, itu akan menjadi kekuatan pertempuran besar untuk Istana Naga di alam semesta berbintang. Sekarang Little Blue House tidak lagi memiliki kekuatan penekan, mereka benar-benar dapat meningkatkan kekuatan mereka. Wang Xian melihat berita itu dengan kegembiraan di matanya. Sekarang, berkat rumah biru kecil, bahkan Lan Qingyue dapat memasuki alam semesta berbintang tanpa tekanan seperti itu. Selain itu, peningkatan Little Blue House adalah untuk melahap makhluk yang kuat. Di masa lalu, Kun telah memakan naga surgawi, burung phoenix, dan pembangkit tenaga listrik lainnya dari ras puncak. Mustahil untuk melahap naga surgawi, tetapi tidak masalah untuk melahap darah naga. Selain itu, tidak mungkin melahap para phoenix di masa lalu, tapi sekarang mungkin. Wang Xian masih memiliki mayat ras phoenix dan malaikat di tangannya. Dengan begitu banyak mayat, Little Blue House pasti akan meningkat pesat. Faktanya, selama mereka dipromosikan ke level 4 dari Universe Dominator, balapan puncak tidak akan dapat melakukan apapun untuk Wang Xian melawan Istana Naga. Begitu mereka maju ke tingkat keempat Dominator Semesta, rumah kecil Xiaolan akan mampu melawan mereka yang berada di tingkat ketujuh Dominator Alam Semesta. Lalu, apa yang harus ditakutkan untuk Wang Xian dan Istana Naga? Balapan puncak, langsung dan langsung, ras malaikat, ras phoenix. Pertempuran langsung. Jika Xiaolan dan rumah kecilnya lebih kuat, bukankah itu akan menjadi pembantaian? Mata Wang Xian menunjukkan ekspresi bersemangat. Dia melihat mayat ras puncak di tangannya dan sudut mulutnya sedikit melengkung. Sepertinya aku harus menyimpan mayat ras phoenix dan malaikat dengan benar dan meningkatkan Xiaolan dan Xiao Zai. Mata Wang Xian bersinar. Setelah Xiao Zai dari Xiaolan ditingkatkan, manfaatnya akan terlalu besar. Matanya bersinar saat dia terus terbang ke depan. Sumber daya di tangannya dapat meningkatkan Xiao Zai Xiaolan ke tingkat yang cukup tinggi. Paling tidak, mereka akan mampu mencapai level dominator alam semesta level 3. Sulit untuk mengatakan apakah mereka dapat mencapai level dominator alam semesta level 4. Namun, jika Wang Xian bisa membunuh target berikutnya, rumah kecil Xiaolan mungkin bisa mencapai level dominator alam semesta level 5. Saat itu, mereka bahkan bisa bertarung melawan eksistensi di level 8 penguasa alam semesta. Banyak rencana lain juga bisa dilakukan. Dia berpikir sendiri dan mendorong kecepatannya hingga batasnya. Setahun berlalu dengan sangat cepat. Wang Xian terbang dengan kecepatan tinggi. Jarak dari suku Phoenix untuk mengepung dan membunuh raksasa luar angkasa semakin dekat. Pada saat saya tiba, suku Phoenix seharusnya sudah bergerak. Aku ingin tahu apakah raksasa ruang angkasa telah terbunuh. Saya harap tidak. Dia bergumam. Space Beast tidak semudah itu untuk dibunuh. Wang Xian merasa bahwa butuh waktu lama bagi 3 dominator alam semesta level 6 dan Phoenix lainnya untuk membunuh dominator alam semesta level 3. Beberapa pertempuran mungkin berlangsung selama 1 hingga 2 tahun. Wang Xian menghibur dirinya sendiri di dalam hatinya dan terus terbang ke depan. Beberapa bulan berlalu sekali lagi dan kecepatannya melambat. Ini karena menurut ingatan para ahli suku Phoenix, mereka berada dalam kehampaan di depan. Adapun lokasi yang tepat, dia tidak yakin. Dia memindai sekelilingnya dan menilai sekelilingnya dengan waspada. Ini karena para ahli suku Phoenix sedang memburu raksasa luar angkasa. Itu bisa berupa penyergapan atau jebakan. Karena itu, dia harus berhati-hati. Dia maju dengan hati-hati sedikit demi sedikit. Setelah lebih dari 10 jam,
Wang Xian tiba-tiba merasakan gelombang fluktuasi energi yang mengerikan datang dari depan. Matanya menyala dan dia terbang dengan hati-hati. Mengaum, mengaum, mengaum. Ketika dia bergegas, dia merasakan gelombang energi menakutkan melonjak. Dalam pandangannya, raksasa luar angkasa yang sangat besar memancarkan aura mengerikan. Binatang luar angkasa ini seperti gorila, tubuhnya menakutkan dan seluruh tubuhnya gelap gulita. Bulu hitam di tubuhnya seperti senjata logam yang sangat tajam. Namun, pada saat ini, binatang luar angkasa seperti gorila itu benar-benar terjebak oleh tali air. Tali air datang dari 3 arah dan masing-masing dari mereka mencengkeram cakar 3 burung phoenix air. Di sekitar mereka, ada 20 burung phoenix air yang menyerang raksasa luar angkasa secara terus-menerus. Di bawah kendali tali air, raksasa ruang tidak bisa membebaskan diri sama sekali. Nyatanya, tali air itu tidak bergerak sama sekali. Lebih jauh lagi, 20 burung phoenix air, yang berada di level 4 atau 5 dan merupakan penguasa alam semesta, terus-menerus menyerang raksasa luar angkasa. Banyak luka muncul. Wang Xian memandang pertempuran di depannya dengan ekspresi terkejut. 3 burung phoenix air, yang berada di tingkat ke-6 dominator alam semesta, telah sepenuhnya menahan raksasa ruang angkasa, membuatnya tidak dapat melawan sama sekali. Penindasan ini sangat kuat. Wang Xian menatap tali air. Dia bisa merasakan mantra penahan yang menakutkan darinya. Tali air ini tidak sederhana. Saya merasa bahwa bahkan seorang master level 7 dapat sepenuhnya terikat oleh tali air ini. Wang Xian membuat keputusan dengan terkejut. Seperti yang diharapkan dari balapan puncak. Bahkan jika master level 8 tidak bisa masuk, latar belakang dan teknik mereka masih bukan sesuatu yang bisa dibandingkan dengan Istana Naga. Wang Xian menatapnya dan merasakan dengan pikirannya. Pada akhirnya, dia memiliki penilaian. Begitu dia diikat oleh tali air ini, dia mungkin tidak akan bisa melepaskan diri. Namun, kecepatannya sangat cepat. Pihak lain mungkin tidak dapat mengikatnya. Namun, Wang Xian tidak berani berjudi. Jika tali air ini memiliki energi khusus, dia akan sangat dirugikan. Dengan kecepatan ini, binatang luar angkasa ini akan digiling sampai mati oleh sekelompok burung phoenix air dalam beberapa bulan. Wang Xian menghitung dalam hatinya. Bab 3778-3777 gempar saat hasil pertempuran diumumkan. Pertempuran di depan berlanjut. Wang Yun menyaksikan dengan tenang. Space Beast tidak memiliki kemampuan sedikit pun untuk melawan. Kekuatan pengikat yang kuat membuat kagum Wang Xian. Dia menonton dari samping selama setengah bulan. Aku tidak sabar menunggu sampai makhluk luar angkasa dibunuh oleh mereka. Jika tali air dapat mengikat saya akan mendapat masalah. Setelah menonton dari samping selama setengah bulan, Wang Xian siap bergerak. Dia tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Tatapannya menyapu 20 phoenix air lainnya. Ada 6 master tingkat 5 alam semesta, 14 sisanya semuanya adalah master tingkat 4 alam semesta. Jika dia bergerak dalam sekejap, seharusnya tidak terlalu menjadi masalah untuk menghancurkan mereka. Setelah menghancurkan mereka, 3 master tingkat 6 alam semesta lainnya pasti akan jatuh ke posisi pasif. Pada saat itu, Space Beast tidak mungkin menahan mereka. Serangan makhluk luar angkasa, ditambah dengan serangannya sendiri, akan cukup untuk membunuh 3 burung phoenix air. Saat dia menghitung dalam hatinya, Wang Xian tidak ragu lagi. Tubuhnya bergerak dan dia terbang langsung menuju medan perang. Tatapannya terkunci pada master level 5 alam semesta. Kecepatannya didorong ke batas dalam sekejap. Menabrak. Ada penyusup. Hati-hati. Namun, saat Wang Xian terbang ke arah mereka, sebelum dia tiba di depan mereka, seekor phoenix air yang memegang tali air dengan cakar phoenix meraung keras. Tatapannya terkunci pada posisi Wang Xian. Dia benar-benar menemukan dirinya sendiri. Tampaknya para ahli pada level ini memiliki beberapa trik di lengan baju mereka. Wang Xian memfokuskan pandangannya dan tidak ragu sama sekali. Domain 9 asal. Domain tersebut diaktifkan secara instan dan menyelimuti kelompok burung phoenix air yang berada di tingkat keempat atau kelima. Oh tidak, hati-hati. Orang yang berani menyerang kita seharusnya adalah Raja Naga dari Istana Naga. Sekelompok burung phoenix air merasakan energi ini dan ekspresi mereka berubah drastis saat mereka meraung keras. Sialan Raja Naga dari Istana Naga. Ketika 3 burung phoenix air yang memegang tali air melihat pemandangan ini,
ekspresi mereka sangat jelek. Jebak Raja Naga itu. Mereka mengertakkan gigi dan membuat keputusan dengan suara bulat. 3 burung phoenix air mengepakkan sayapnya. Tali air langsung terlepas dari tubuh raksasa luar angkasa dan menyelimuti Wang Xian. Tali air benar-benar mengabaikan domain Wang Xian dan melingkar ke tubuhnya. Apa? Harta macam apa ini? Wang Xian mengungkapkan ekspresi heran. Tubuhnya bergerak dan dia dengan cepat terbang mundur. Saat dia bergerak, bukan saja dia tidak berhasil membunuh burung phoenix air, dia bahkan terpaksa mundur dalam sekejap. Ini adalah sesuatu yang tidak dia duga. Orang harus tahu bahwa kekuatannya saat ini cukup untuk melawan pembangkit tenaga listrik yang berada di tingkat ke-7 dari alam Overlord. Saya masih tidak bisa meremehkan fondasi balapan puncak. Wang Xian berpikir sendiri. Dia melepaskan sayap suci yang baru jadi hingga batasnya dan langsung melarikan diri dari area yang ditutupi oleh tali air. Mengaum. Namun, saat mereka menyerang Wang Xian dengan tali air, monster luar angkasa yang dibebaskan itu mengamuk. Seluruh tubuhnya berlumuran darah. Itu sangat kejam karena mengunci Tuan Phoenix Air tingkat 6 dan menyerangnya. Raja Naga sialan ini telah merusak rencana kita. Phoenix Air level 6 tampak sangat malu. Mereka dengan cepat mengendalikan tali air dan mencoba menjerat makhluk luar angkasa itu lagi. Namun, saat Wang Xian melihat mereka menyerang makhluk luar angkasa itu, sosoknya bergerak dan 4 klon hantu muncul. Mereka menyerang Water Phoenix level 4 dan level 5 sekali lagi. Avatar akhirat. Bagaimana ini mungkin? Bagaimana Raja Naga memiliki avatar Netherworld? Melihat avatar Netherworld menyerang mereka, kelompok burung Phoenix air tampak kaget saat mereka meraung keras. Avatar Netherworld adalah dasar dari ras Netherworld. Alasan mengapa ras Netherworld begitu kuat sebagian besar disebabkan oleh avatar Netherworld. Namun, sebagian besar ahli ras Netherworld yang telah mencapai ranah Overlord hanya memiliki satu avatar Netherworld. 2 di antaranya sudah sangat langka. 3 dari mereka bahkan lebih tidak normal. Ini karena meskipun klon hantu dunia bawah sangat kuat, sangat sulit untuk mengolahnya. Kecuali ada ahli ras dunia bawah yang telah hidup lama dan telah melahap ahli jenis mereka sendiri. Kalau tidak, sebagian besar ahli ras dunia bawah hanya memiliki 1 atau 2 klon hantu dunia bawah. Bagaimana Raja Naga memiliki klon hantu Netherworld? Dan ada 4 dari mereka. Ini benar-benar tidak bisa dipercaya. Wang Xian menatap mereka dengan senyum dingin di wajahnya. 4 klon hantu Netherworld menyerang kelompok Phoenix Air dari 4 arah yang berbeda, pada dasarnya menyegel lingkungan. Klon hantu Netherworld seperti naga hitam, memamerkan taring mereka dan mengacungkan cakar mereka saat mereka maju ke depan. 4 klon hantu Netherworld. Bagaimana ini mungkin? Menurut rumor, Raja Naga memiliki elf pendamping. Mengapa dia memiliki klon hantu Netherworld? 3 master level 6 yang telah menjebak makhluk luar angkasa melihat pemandangan ini dan alis mereka berkedut. Mereka tahu bahwa Raja Naga memiliki kekuatan tempur untuk membunuh master alam semesta level 6. Tetapi mereka tidak tahu bahwa dia memiliki 4 hantu doppelganger. Menambahkan elf pendamping yang dikabarkan, mereka praktis tak terkalahkan di level yang sama. 3 master level 6 saling memandang dengan ekspresi jelek. Cepat, datang ke pihak kami. Salah satu Phoenix Air level 6 buru-buru berteriak. Dalam situasi saat ini, mereka sudah menyerah pada gagasan untuk melanjutkan pertempuran. Mereka sama sekali bukan tandingan Raja Naga. Selain itu, ada monster luar angkasa di sini. Dalam situasi saat ini, mereka hanya bisa melarikan diri. Untuk melarikan diri, mereka punya cara. Cepat, cepat, pergi ke 3 senior. Ketika sekelompok burung Phoenix Air mendengar kata-kata dari 3 burung Phoenix Air tingkat 6, mereka segera mendekati mereka dengan suara keras. Saat ini, kita masih harus berkumpul bersama. Apakah Anda yakin bahwa Anda dapat melarikan diri? Petik 2. Ketika Wang Xian melihat pemandangan ini, sosoknya langsung menghilang. Tubuhnya langsung tumpang tindih dengan klon Nether Spirit dan menggantinya. Pada saat yang sama, dia melambaikan tangannya dan 5 elemen Millstone terbang ke depan. Cakram ajaib 5 elemen yang sangat besar secara langsung memblokir jalur Phoenix Air dan Phoenix Air 3 tingkat 6. Menabrak. Dia menggerakkan tubuhnya dan mengepakkan sayap suci tanpa prima untuk menyerang burung Phoenix Air lagi. Tidak baik. Ekspresi ke-20 burung Phoenix Air berubah drastis ketika mereka melihat bahwa jalan itu diblokir.
Ini adalah transformasi dari klan hantu Netherworld. Bagaimana Raja Naga ini mengetahui hal ini juga? 3 burung Phoenix air, yang berada di tahap ke-6 dari dunia penguasa, yang mengendalikan raksasa luar angkasa, sedikit menyipitkan mata saat melihat Wang Xian. Ekspresi mereka langsung berubah jelek. Tidak hanya itu, ada juga batu gerindra yang mengerikan ini. Harta macam apa ini? Pakar lain yang berada di tahap ke-6 alam penguasa meraung. Mereka memiliki kartu truf mereka sendiri, tetapi mereka menemukan bahwa Raja Naga juga memiliki kartu truf yang mengerikan. Dan kartu trufnya sangat menakutkan. Bab 3779-3778 mendidih dengan kegembiraan saat hasil pertempuran diumumkan. Setiap ahli memiliki kartu truf mereka sendiri. Dalam pertempuran dengan level yang sama, mereka akan bertarung dengan kartu truf mereka. Alasan mengapa perlombaan puncak adalah karena mereka memiliki kartu truf yang dalam. Ras Phoenix memiliki kartu truf yang menakutkan, bukankah senjata tali air yang digunakan oleh ketiga penguasa tingkat ke-6 ini kuat? Itu sangat kuat. Kartu truf ini sangat menakutkan. Lagi pula, itu hampir bisa menjebak keberadaan di level 7 alam dominator. Kartu truf mereka bisa dikatakan sangat kuat. Namun, kartu truf mereka sangat kuat. Kartu truf Wang Xian. Sejak awal, kartu truf terbesar Wang Xian adalah pohon leluhur. Ya, pohon leluhur yang bisa tumbuh ke tingkat penciptaan asal surga. Apa konsep pohon leluhur asal mula penciptaan surga? Artinya, keberadaan yang dikabarkan bahkan tidak ada di antara ras puncak. Menurut rumor, tidak ada ras puncak yang memiliki keberadaan alam ciptaan asal surga. Dan Wang Xian memilikinya. Selain itu, pohon leluhur adalah alam penciptaan asal tambahan surga. Kemampuan yang ditampilkan oleh pohon leluhur saat ini dapat meningkatkan buah dewa pohon dewa lainnya dan memberi mereka kemampuan yang lebih kuat. Apakah kemampuan pohon leluhur kuat? Itu sangat kuat. Namun, ini hanya biasa-biasa saja untuk keberadaan di tingkat penciptaan asal surga. Pohon leluhur belum mencapai puncaknya. Namun, meski belum mencapai puncaknya, itu masih sesuatu yang tidak bisa dicapai oleh harta lainnya. Avatar Elf dan Nether Spirit yang menyertai Wang Xian diperoleh karena pohon leluhur. Selain itu, batu giling 5 unsur dan cakram naga yin yang lahir karena asal 5 unsur dan jantung cahaya dan kegelapan. Saat itu, kedua item ini adalah kartu truf terkuat dari Raja Naga 5 elemen dan Raja Naga cahaya dan kegelapan. Apa 5 elemen Raja Naga dan Raja Naga cahaya dan kegelapan? Mereka pernah menjadi ahli terkuat di bawah alam takdir Yuan Surgawi. Kartu truf Wang Xian lebih kuat dari yang mereka bayangkan. Kita tidak bisa menghentikannya. Sudah selesai. Murid dari 3 master tingkat 6 alam semesta berkontraksi sedikit ketika mereka melihat pemandangan ini. Ekspresi yang sangat jelek muncul di wajah mereka. Mereka memiliki sarana untuk melindungi diri mereka sendiri. Padahal, alat perlindungan diri ini bisa menjamin keselamatan mereka semua. Namun, ini mengharuskan Phoenix lainnya untuk mendekati mereka. Jika mereka tidak mendekat sekarang, hasilnya jelas. Mati. Kecepatan Wang Xian dilepaskan hingga batasnya. Bahkan jika burung Phoenix menghabiskan hidup mereka untuk mencapai nirvana dan melepaskan kekuatan mereka yang kuat, mereka tidak akan mampu menahan serangan Wang Xian. Kesenjangan di antara mereka terlalu besar. PFFT. Wang Xian menembus tubuh burung Phoenix secara langsung. Tidak. Dia meraung gila dengan matanya penuh dengan kemarahan dan keengganan. Suara mendesing. Wang Xian melambaikan tangannya dan menyimpan mayat itu. Sosoknya menghilang seketika. Tidak. Jangan bunuh aku, jangan. Ketika selusin burung Phoenix lainnya melihat pemandangan ini, keputusasaan muncul di wajah mereka. Ini terutama terjadi pada burung Phoenix yang tidak memiliki harta yang menyelamatkan jiwa. Namun, suara ketakutan mereka tidak ada gunanya. Wang Xian membunuh mereka satu persatu dengan mudah. Dia segera menyimpan mayat mereka. 20 Phoenix di tingkat keempat dan kelima alam semesta dominator semuanya mati. Setelah membunuh mereka, Wang Xian melambaikan tangannya dan menyimpan batu kilangan 5 elemen. Tatapannya dipenuhi dengan ejekan saat dia melihat ketiga burung Phoenix air lainnya yang berada di tingkat ke-6 dominator alam semesta. Apakah kamu pikir kamu bisa melarikan diri dengan sampah klan Phoenix? Wang Xian menatap mereka dengan dingin. Matanya dipenuhi dengan ejekan. 3 master tingkat 6 alam semesta, Water Phoenix,
menatap Wang Xian dengan kebencian di mata mereka. Raja Naga dari Istana Naga, jangan berpuas diri. Tidak akan lama lagi klan Phoenix kita akan dapat memusnahkan semua murid kuat Istana Naga Anda. Tunggu saja klan Phoenix kami. Petik 2. Mereka meraung dengan marah. Hehe, klan Phoenixmu telah mencoba membunuhku selama lebih dari 100.000 tahun. Aku masih tidak melakukannya dengan baik. Sebaliknya, praktisi kuat dari klan Phoenix Anda terus-menerus dibunuh oleh saya. Selama 100.000 tahun terakhir, saya telah membunuh lebih dari 200 burung Phoenix di atas tingkat penguasa. Hehe. Wang Xian terkekeh. Dia memegang batu kilangan 5 elemen dan menyerang mereka. Berdengung. 3 burung Phoenix air yang berada di tingkat 6 Overlord melambaikan tangan mereka. Tali air yang melilit binatang astral di tingkat Overlord 3 mengelilingi mereka. Wang Xian melambaikan tangannya. Sebuah bayangan dari Five Elements Millstone terbang keluar dan bertabrakan dengannya. Ledakan. Bayangan itu bertabrakan dengan tirai air yang terbentuk dari belitan 5 elemen. Tirai air hanya bergetar tetapi tidak ada tanda-tanda retak. Wang Xian mengangkat alisnya dan matanya bersinar. Dia mengangkat kepalanya sedikit. Naga langit yang perkasa. Naga surgawi yang sangat menakutkan menyerang mereka. Ledakan. Naga surgawi bertabrakan dengan tirai air lagi tetapi masih terhalang. Raja Naga, kamu ingin membunuh kami. Mustahil. Tunggu saja. Cepat atau lambat, aku akan membuat istana nagamu membayar 10 kali lipat harganya. Phoenix air yang berada di tahap ke-6 alam dominator melihat serangan Wang Xian. Wajahnya dipenuhi dengan niat membunuh dan kemarahan saat dia meraung keras. Hehe, Wang Xian menatap mereka dengan tatapan dingin di matanya. Kalian semua sampah yang tidak berguna dan marah, kan? Lain kali aku bertemu denganmu, kamu masih akan menjadi sampah yang tidak berguna dan marah. Saat dia berbicara, dia melambaikan tangannya dan meletakkan semua mayat klan Phoenix yang telah dia bunuh di depannya. Dengan lambaian tangannya, dia memenggal kepala mereka semua. Dalam sekejap, dia mengambil ruang penyimpanan mereka dan mulai memeriksanya. Karena dia tidak bisa berbuat apa-apa pada 3 burung Phoenix air yang berada di level 6, Wang Xian tidak peduli lagi dengan mereka. Dia sudah sangat puas dengan rampasan perang kali ini. 20 Phoenix, 6 di level 5, dan 14 di level 4. Dia telah memperoleh banyak hal. Selain itu, ada juga harta Phoenix tersebut. Setiap Phoenix telah mengumpulkan sumber daya dalam jumlah besar selama 100.000 tahun terakhir. Sumber daya ini memungkinkan Wang Xian meningkat pesat. Panennya melimpah. Tubuh 3 burung Phoenix yang berada di level 6 dari alam Tuan gemetar hebat ketika mereka melihat mayat-mayat itu. Ada lebih dari 12 mayat burung Phoenix ini. Ada lebih dari 50 dari mereka. Semuanya adalah pembangkit tenaga listrik di atas ranah Tuan dari klan Phoenix mereka. Di antara mereka, ada 2 lagi yang berada di level 5 dari ranah Overlord. Burung Phoenix ini semuanya dibunuh oleh Raja Naga. Klan Phoenix hanya membunuh beberapa ratus ahli dari klan Istana Naga selama bertahun-tahun. Dan mereka semua berada di puncak alam terhormat. Itu tidak ada bandingannya dengan kerugian klan Phoenix. Belum lagi Raja Naga telah membunuh 200 penguasa mereka ke atas. CHIRP. Raja Naga, tunggu saja. Suatu hari, klan Phoenix kami akan memenggal kepalamu. 3 burung Phoenix air bernapas dengan cepat. Mereka menjerit tajam dan pergi dengan cepat. Wang Xian melirik mereka dengan tatapan mengejek di matanya. Ini tentang waktu. Akan jauh lebih sulit untuk membunuh praktisi kuat dari suku Phoenix dan suku Malaikat di masa depan. Saya dapat menampilkan pencapaian pertempuran ini sekarang. Petik 2. Mata Wang Xian berbinar. Bab 3780-3779 mendidih karena kegembiraan saat dia mengumumkan hasil pertempuran. Benar, Wang Xian ingin mengumumkan penampilannya. Sekarang, ras puncak merekrut ras tingkat tinggi sebagai ras bawahan mereka. Ini akan membawa manfaat besar bagi setiap balapan puncak. Wang Xian secara alami ingin menghancurkan masalah seperti itu. Dia ingin melihat ras tingkat tinggi mana yang berani bergabung dengan ras Phoenix dan ras Malaikat setelah dia mengumumkan hasil pertempuran. Selain itu, Wang Xian juga ingin memberitahu semua ahli dari ras lain. Istana Naga mungkin lebih lemah dari ras puncak, tetapi mereka tidak takut dengan ras puncak manapun.
Jadi bagaimana jika mereka ahli dari ras puncak? Mereka akan dibunuh tanpa gagal. Tentu saja, Wang Xian tahu konsekuensi mengumumkan mayat itu. Dia akan diburu oleh Phoenix dari klan Malaikat dan klan Phoenix. Tapi apakah dia akan takut? Dengan sumber daya di tangannya, dia akan memanggil rumah kecil Xiao Lan ketika saatnya tiba. Dia tidak takut sama sekali ketika seorang ahli ras puncak yang berada di level 8 tidak bisa melangkah ke alam semesta berbintang. Dia akan selesai jika dia melakukannya. Mengambil pelat batu komunikasi, Wang Xian melepaskan semua mayat klan Phoenix dan klan Malaikat. Kemudian, dia mengambil foto. Setelah itu, dia mengunggahnya ke pelat batu komunikasi. Ada juga sebaris teks terlampir. Teksnya sangat singkat, siapapun yang ingin bergabung dengan klan Malaikat dan klan Phoenix harus mempertimbangkannya dengan hati-hati. Jangan menjadi kerangka bawah tanah. Setelah satu baris teks pendek, dia langsung mengunggahnya. Setelah itu, dia tidak mempermasalahkannya lagi. Sebaliknya, dia menghubungi Lan Qingyue. Dia ingin bertemu dengan Little Blue House. Dia ingin meningkatkan kekuatan Little Blue House secepat mungkin. Lan Qingyue menerima pesannya dan segera meminta kebohongan untuk membawanya. Xian kecil. Setelah melihat Wang Xian, Lan Qingyue menunjukkan senyum di wajahnya. Lan Qingyue saat ini juga tidak memiliki penindasan alam semesta berbintang. Sebagai penguasa tingkat 1, dia benar-benar mampu bertarung melawan penguasa tingkat 4. Qingyue, hubungi rumah kecil Xiaolan dan minta mereka untuk datang dan bergabung dengan kami. Saya memiliki banyak sumber daya di sini. Cukup bagi mereka untuk mencapai terobosan besar. Wang Xian berkata kepada Lan Qingyue. Itu sederhana. Setelah rumah kecil Xiaolan mencapai terobosan dan bergabung dengan alam semesta berbintang, saya dapat langsung mencapai tempat di mana rumah kecil Xiaolan berada. Saat itu, aku hanya akan meminta kebohongan untuk membawa kita kemari. Lan Qingyue berkata sambil tersenyum. Apakah tempat di mana rumah kecil Xiaolan berada aman? Kita bisa pergi ke tempat mereka dulu. Wang Xian mengangkat alisnya dan bertanya. Saat ini, sangat aman. Namun, ada banyak monster luar angkasa di sekitar mereka. Selain itu, mereka berada di bagian terdalam dari alam semesta berbintang. Itu adalah area di mana makhluk luar angkasa tingkat atas berada. Lan Qingyue menjawab, baiklah, aku akan mencari tempat yang aman dulu. Ketika saatnya tiba, aku akan berbohong untuk memanggil rumah kecil Xiaolan. Wang Xian berpikir sejenak dan mengangguk. Xiao Xian, aku bisa mengolah kun ketiga sekarang. Apakah Anda ingin mengolahnya? Lan Qingyue menatapnya dan bertanya. Bisakah kamu mengolah kun ketiga sekarang? Baiklah, saya akan segera mengolahnya. Petik 2. Mata Wang Xian berbinar dan dia langsung berkata. Ada cukup banyak mayat di tangannya sekarang. Binatang luar angkasa yang dia pelihara memiliki keunggulan naluriah di alam semesta berbintang. Ini jauh lebih cocok daripada meningkatkan murid Istana Naga. Baiklah. Lan Qingyue menganggukkan kepalanya. Tepat ketika Wang Xian hendak meningkatkan rumah kecil Xiaolan, informasi yang telah dia posting di pelat batu komunikasi, yang terletak di seluruh alam semesta 9 asal, benar-benar berjalan lancar. Tidak hanya dalam ayunan penuh, itu juga harus dalam ayunan penuh. Beberapa foto yang diposting Wang Xian membuat semua murid dari pembangkit tenaga listrik dari berbagai ras melebarkan mata mereka karena kaget dan tidak percaya. Bahkan pembangkit tenaga dari ras puncak lainnya tercengang. Apa-apaan ini? Apa F***? Apa yang sedang terjadi? Ini adalah informasi yang diposting oleh Raja Naga dari Istana Naga. Bagaimana ini mungkin? Oh leluhurku, bagaimana ini mungkin? Ada begitu banyak mayat ahli dari klan Phoenix dan klan Malaikat. Hanya dengan melihat mayat-mayat ini, saya bisa merasakan tekanan yang sangat besar. Apakah ini semua mayat setingkat penguasa? Saya adalah murid dari ras puncak. Saya dapat memberitahu Anda dengan jelas bahwa ini semua adalah mayat para ahli di atas tingkat penguasa. Ada lebih dari 300 mayat dari klan Malaikat. Di antara mereka, ada 5 di tingkat 5 penguasa, dan bahkan lebih banyak lagi di tingkat 4 penguasa. Adapun klan Phoenix, ada 7 di tingkat 5 penguasa, dan 20 di dunia tingkat penguasa. Ini gila. Apakah ini Raja Naga dari Istana Naga? Ia begitu garang meski menghadapi 2 balapan puncak. Klan Phoenix dan klan Malaikat benar-benar dibunuh oleh Raja Naga.
Sekarang aku bisa melihat bahwa urutan pembunuhan dari dua balapan puncak adalah lelucon yang lengkap. Raja Naga secara langsung mengancam ras puncak lainnya. Dengan kata-kata Raja Naga, siapa yang berani bergabung dengan klan Phoenix dan klan Malaikat? Segera, seluruh pelat batu komunikasi menjadi gempar. Semua orang melihat mayat-mayat itu dengan kaget. Terutama ketika para ahli dari klan Phoenix dan klan Malaikat melihat mayat-mayat itu, mata mereka dipenuhi dengan api amarah. Sementara mereka marah, mereka juga sedikit takut. Lagi pula, para ahli dari klan yang sama yang dibunuh oleh Raja Naga telah mencapai tingkat penguasa kelima atau keenam. Konsep macam apa ini? Ini berarti bahwa mereka mungkin dibunuh oleh Raja Naga dari Istana Naga di alam semesta berbintang. Melihat mayat-mayat ini, bahkan para ahli dari ras puncak mereka merasakan sedikit ketakutan dan ketakutan di hati mereka. Patriark, apa yang harus kita lakukan? Kami sudah bergabung dengan ras malaikat. Apa yang sedang terjadi sekarang? Raja Naga ini terlalu kuat. Kekuatannya terlalu menakutkan. Jika mereka ingin menghancurkan klan kita, mereka dapat dengan mudah menghancurkan kita. Pada saat ini, kelompok klan tingkat tinggi yang telah bergabung dengan klan malaikat dan klan Phoenix hampir menangis saat melihat informasi ini. Mereka mengira dengan kekuatan klan Phoenix atau klan malaikat, Raja Naga dari Istana Naga akan menjadi pengecut. Jika dia ditemukan oleh para ahli dari klan malaikat dan klan Phoenix di masa depan, dia akan dengan mudah dihancurkan. Bahkan terakhir kali Raja Naga dari Istana Naga menyergap wilayah klan malaikat di domain Aurora, mereka juga berpikir demikian. Karena fondasi dan kekuatan kedua balapan puncak itu terlalu kuat. Tapi sekarang setelah mereka melihat begitu banyak penguasa dari dua ras telah dibunuh oleh Raja Naga, siapakah mereka? Yang paling penting, klan malaikat dan klan Phoenix tidak bisa berbuat apa-apa pada Raja Naga saat ini. Perintah pembunuhan telah dikeluarkan, tetapi tidak hanya mereka tidak membunuh banyak murid Istana Naga. Sebaliknya, murid tuan mereka sendiri dibunuh secara acak. Apalagi karena Raja Naga berani merilis foto-foto ini dan memprovokasi klan Phoenix dan klan Malaikat, sepertinya dia sama sekali tidak takut akan balas dendam mereka. Raja Naga pasti punya kartu trufnya sendiri. Beberapa ahli menghela nafas sedikit. Bab 3781-3780 Raja Naga harus mati. Jika tidak diperlukan di masa depan, jangan memprovokasi Raja Naga dari Istana Naga. Setelah kelompok ras puncak melihat pesan dari Wang Xian, para ahli mereka memberi perintah. Kecuali itu benar-benar diperlukan, jangan memprovokasi Istana Naga. Pertama, menurut mereka, potensi Raja Naga terlalu besar, dan kecepatan peningkatannya terlalu mengerikan. Menurut tebakan para ahli mereka, Raja Naga dari Istana Naga seharusnya mendapatkan warisan tingkat atas dari klan Naga Suci. Bahkan mungkin dia telah memperoleh warisan dari beberapa mantan Raja Naga tingkat atas. Orang harus tahu bahwa puncak klan Naga Surgawi memiliki beberapa eksistensi tingkat atas saat itu. Belum lagi Raja Naga Air. Raja Naga Lima Elemen dan Raja Naga Gelap Terang adalah beberapa ahli di antara ras puncak. Istana Naga Raja Naga pasti mendapatkan warisan yang luar biasa. Kalau tidak, dia tidak akan begitu kuat. Dalam keadaan saat ini, jika dia bisa menghindari memprovokasi Istana Naga, dia tidak akan melakukannya. Lagi pula, klan Malaikat dan klan Phoenix telah mempelajari pelajaran berdarah. Aku benar-benar tidak menyangka Raja Naga Istana Naga telah tumbuh ke tingkat seperti itu. Para ahli dari klan Elf sedikit terkejut saat melihat berita tersebut. Ketika saya pertama kali bertemu Raja Naga, dia masih jauh dari alam penguasa alam semesta. Saya tidak menyangka dia bisa dengan mudah membunuh penguasa alam semesta level 6 sekarang. Saya baru saja menembus ke ranah penguasa alam semesta level 2 sekarang. Live Sound Arrow berkata kepada para elf besar dengan sedikit desahan dan perlahan menggelengkan kepalanya. Raja Naga telah mengirimkan hasil pertempuran ini ke lempengan batu komunikasi. Saya rasa dua ras puncak akan benar-benar marah. Mereka seharusnya menggunakan kekuatan mereka yang sebenarnya sekarang, atau mereka bahkan mungkin akan bergabung. Peri besar berkata, karena Raja Naga dari Istana Naga berani mengirim mereka keluar, dia pasti memiliki beberapa kartu truf. Dia tidak takut pada malaikat dan klan Phoenix. TSK, aku benar-benar tidak tahu seberapa jauh Raja Naga bisa mendorong malaikat dan klan Phoenix. Peri besar lainnya menggelengkan kepalanya dengan senyum di wajahnya.
Raja Naga ini pantas mati. Pada saat yang sama, para malaikat dan burung Phoenix dipenuhi dengan kemarahan dibandingkan dengan keterkejutan dan kegembiraan dari ras puncak lainnya. Pangeran ketiga melihat informasi di lempengan batu komunikasi dan auranya meledak. Ekspresinya ganas. Kerugian klan malaikat terlalu berat. Tidak hanya di wilayah mereka di domain Aurora, tapi juga di tempat lain. Mayat-mayat ini sepertinya menamparkan wajahnya. Sejak dia berurusan dengan Raja Naga, tidak ada yang berjalan lancar. Untuk menghadapi Istana Naga, dia telah mengorbankan semua ras tambahan dari klan malaikat. Untuk menghadapi Raja Naga, dia telah menghabiskan banyak sumber daya. Sekarang, seluruh ras malaikat telah menderita banyak kerugian. Ada lebih dari 300 ahli ras malaikat. Tanggung jawab ini terletak padanya. Pangeran ketiga, para tetua ingin kamu pergi ke pintu keluar dari lorong alam semesta dan bicara tentang menghancurkan Raja Naga dari Istana Naga. Pada saat ini, seorang malaikat dari samping berkata kepada Pangeran ketiga. Aku tahu. Wajah Pangeran ketiga menjadi gelap saat dia menarik napas dalam-dalam. Dia bangkit dan langsung menuju ke lokasi alam semesta 9 asal dan bagian alam semesta. Dia terbang dalam kehampaan dan menghubungi Green River Water Phoenix. Kali ini, Green River Water Phoenix juga berada dalam situasi yang sulit. Ras malaikat tidak hanya memiliki malaikat cahaya. Klan Phoenix tidak hanya memiliki klan Water Phoenix. Mereka harus menanggung akibat dari kejadian ini. Green River Water Phoenix juga menerima informasi dari klan. Raja Naga dari Istana Naga telah mengirim pesan seperti itu di lempengan batu komunikasi. Ini adalah provokasi terang-terangan. Jika mereka masih tidak bisa menghancurkan Istana Naga, maka dua balapan puncak mereka akan sangat dipermalukan. Sekarang, Istana Naga harus dihancurkan, dan mereka harus melakukannya secepat mungkin. Dua balapan puncak tidak mampu kehilangan muka. 10 tahun kemudian, Pangeran ketiga dan Green River Water Phoenix muncul di pintu masuk lorong dunia. Sekelompok murid dari Angel Rache dan Phoenix Rache berkumpul di sekitar mereka. Sekilas, setidaknya ada puluhan penguasa alam semesta di level 7 ke atas. Pangeran ketiga terbang. Seorang malaikat gelap dari klan malaikat memandangnya dan berteriak dengan lemah. Lebih tua, Pangeran ketiga membungkuk dan menangkupkan tangannya. Dia tidak berani untuk tidak menghormati yang lebih tua, dan itu adalah yang lebih tua dari klan malaikat kegelapan. Identitasnya tidak banyak berguna bagi tetua klan malaikat kegelapan. Katakan padaku, apa yang terjadi dengan Raja Naga dari Istana Naga? Jangan sembunyikan apapun. Penatua malaikat kegelapan bertanya dengan lemah. Ketika Pangeran ketiga mendengar itu, ekspresinya langsung berubah menjadi jelek. Malaikat di sekitarnya menatapnya, dan suasananya agak hikmat. Beberapa anggota klan kita tidak bisa mati tanpa mengetahui alasannya. Jika Pangeran ketiga tidak mengatakan apa-apa, maka kami akan mengikuti aturan klan malaikat. Penatua malaikat kegelapan memandangnya dan terus berbicara dengan tenang. Penatua, Phoenix Sungai Hijau dari klan Phoenix dan aku telah menemukan bahwa jika kita dapat menemukan 9 naga dewa tingkat penguasa alam semesta dengan 9 atribut, kita mungkin dapat membuka harta karun Pulau Naga Surgawi. Pangeran ketiga segera berkata, ekspresinya sangat jelek. Saat ini, dia tidak berani menyembunyikan apapun. Jika dia masih tidak mengatakan sesuatu, dia tidak akan mampu menanggung hukuman dari klan malaikat. Dia akan menjadi malaikat pertempuran seperti boneka. Oh, penatua malaikat kegelapan mengangkat alisnya, dan ekspresi terkejut muncul di wajahnya. Dia menatap Pangeran ketiga dan berkata, masalah ini diprovokasi olehmu, Pangeran ketiga, jadi kamu harus menyelesaikannya sendiri. Kamu bisa menggunakan penguasa tingkat ketujuh dari klan malaikat, dan ambil ini. Saat dia berbicara, bel aneh terbang ke Pangeran ketiga. Bagian luar jam terbuat dari sisik naga ringan, sedangkan bagian dalam jam memiliki jarum hitam yang terlihat seperti tulang naga dewa. Seluruh jam memancarkan energi yang aneh dan misterius. Jam berjari naga. Ketika Pangeran ketiga melihatnya, alisnya melonjak dan dia segera menyingkirkannya. Ini adalah harta yang sangat kuat yang juga memiliki efek misterius. Dalam 100.000 tahun, kamu harus menghancurkan Raja Naga. Kalau tidak, Pangeran ketiga, kamu masih akan dihukum. Penatua malaikat kegelapan melanjutkan, ya, tetua. Dalam 100.000 tahun,
saya pasti akan menghancurkan Raja Naga. Saya hanya membutuhkan 5 malaikat yang menguasai tingkat ketujuh untuk mengikuti saya. Saat Pangeran ketiga berbicara, tatapannya mengarah ke klan Phoenix. Pada saat itu, aku akan bergabung dengan Green River Water Phoenix dari klan Phoenix. Baiklah, Penatua Malaikat Kegelapan mengangguk. Segera, Phoenix air sungai hijau dari suku Phoenix memandang pangeran ketiga dengan cemberut. Kedua ekspresi mereka tidak sedap dipandang, dan mereka juga menerima pesanan. Raja Naga harus mati.